aku diam-diam datang ke rumah kakak iparku. Dan ternyata... Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Fadia Life Story. Aktifkan lonceng dan beri like sebagai dukungan agar cerita-cerita penuh misteri, drama, dan kisah hidup yang mengguncangkan hati bisa terus kami hadirkan. Kalau sudah, tarik napas pelan-pelan. Karena cerita ini dimulai dari sebuah langkah kecil yang ternyata membawa aku masuk ke kegelapan yang tidak pernah kubayangkan. Namaku Rani, 26 tahun. Aku bukan orang yang suka mencampuri kehidupan rumah tangga orang lain, terutama rumah tangga kakakku sendiri, Siska, wanita paling lembut yang pernah ku tahu. Tapi malam itu, kakiku terasa seperti tidak ingin mendengar kata jangan. Malam itu, aku menerima pesan. Pesan yang membuatku keluar dari kos pukul 22.47 malam. Tanpa jaket, tanpa tujuan selain kebenaran. Isi pesan itu sederhana. Kalau kamu peduli pada kakakmu, datanglah ke rumahnya. Jangan bilang ke siapapun. Datang sekarang. Nomornya tidak tersimpan, tidak ada foto profil, tidak ada riwayat chat sebelumnya. Awalnya kupikir prank. Siapa sih yang iseng malam-malam begini? Tapi kalimat terakhir membuatku gemetar. Siska tidak sendirian di rumah, dan dia tidak aman. Itu cukup membuatku berhenti berpikir. Aku memesan ojek online. Sepanjang perjalanan, hujan tipis turun, jalanan licin, lampu-lampu jalan berpendar buram, dan setiap kali motor bergoyang sedikit, aku merasa semakin gelisah. Rumah kakakku berada di sebuah perumahan tua yang sudah tidak banyak penghuninya. Sebagian rumah kosong, sebagian lagi gelap seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi rumah Siska, yang ia tempati bersama suaminya, Dera, biasanya selalu terang. Ada suara TV, lampu ruang tengah, dan aroma masakan. Malam itu berbeda. Rumahnya gelap. Gelap total. Aku turun dari motor. Pengendara berkata, "Mau saya tunggu?" Aku menggeleng. "Tidak usah, Mas." Suaraku bahkan kurang meyakinkan. Aku berjalan menuju gerbang. Dan saat jariku menyentuh besi pintu pagar, aku merasakan sesuatu. Dingin. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin seperti benda itu baru saja dipegang seseorang. Atau sesuatu. Aku mendorong gerbang perlahan. Tidak mengeluarkan suara berisik seperti biasanya. "Kenapa sepi begini?" gumamku. Lampu teras mati. Jendela tertutup rapat. Tirai digulung ke bawah, seperti menutupi sesuatu dari dunia luar. Aku mulai merasa seharusnya aku tak perlu datang. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat daripada rasa takut. Aku mendekati pintu depan, dan hatiku mencelos. Ketika melihatnya, pintu rumah terbuka sedikit. Seperti ada yang masuk dalam keadaan panik, atau ada yang keluar dalam keadaan melarikan diri. Aku menelan ludah. Dengan tangan bergetar, aku mendorong pintu pelan-pelan. Kria. Ruangan di dalam gelap pekat. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui celah jendela. Kak Siska?" seruku pelan. Tidak ada jawaban. Yang ada, hanyalah keheningan. Keheningan yang terasa seperti berdengung di telingaku. Aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Dan yang kulihat, membuatku semakin merinding. Ruang tamu berantakan. Sofa bergeser jauh dari posisi semula. Vas bunga pecah. Dan di atas lantai, ada bekas goresan panjang, seakan ada sesuatu yang diseret. Aku memegang dadaku. Apa yang terjadi di sini?
Kenapa rumah terlihat seperti habis ada pertarungan? Atau lebih buruk, aku melangkah masuk lebih dalam. Hentakan jantungku semakin keras ketika melihat meja makan. Ada 2 gelas wine. Satu masih berisi setengah, yang satu terjatuh. Meja basah oleh tumpahannya. Dan di sampingnya, lipstik merah. Sangat merah. Dan bukan milik kakakku, karena kakakku tidak pernah memakai warna itu. Siapa wanita yang ada di rumah ini malam-malam? Apa Dera sedang bersama orang lain? Dan jika benar begitu, kenapa rumah ini seperti tempat kejadian kekacauan? Aku menelan ludah lagi. Tubuhku gemetar. Lalu, tepat ketika aku hendak memeriksa dapur, aku mendengar sesuatu dari lantai 2. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Pelan, beraturan. Dera, panggilku lirih. Langkah itu berhenti. Keheningan kembali. Aku mematikan senter ponselku. Justru karena aku takut langkah itu berasal dari sesuatu yang tidak ingin kulihat jelas dengan cahaya. Kemudian, seseorang berkata dari atas. Suara dalam, lembut, pelan. Rani. Aku membeku. Itu suara Dera. Tapi ada sesuatu yang salah. Suaranya datar. Tidak seperti suara Dera yang biasanya penuh intonasi. Suaranya seperti orang yang tidak sedang berbicara, tetapi sedang mengundang. Naiklah, katanya. Bukan permintaan, itu perintah. Leherku merinding. Aku tidak menjawab. Tapi tubuhku bergerak sendiri menaiki satu anak tangga. Lalu satu lagi. Dan saat aku mengangkat kepala, aku melihatnya. Seseorang berdiri di puncak tangga. Tapi wajahnya gelap karena cahaya dari belakang. Aku hanya melihat siluetnya. Siluet yang familiar, tapi terasa asing. Rani, katanya. Kamu datang juga akhirnya. Aku berdiri di anak tangga ketiga ketika sosok di atas mulai bergerak. Cahayanya datang dari belakang tubuhnya, dari lampu lorong lantai 2, membuat wajahnya tertutup bayangan gelap. Namun matanya, aku bisa melihatnya dengan jelas, bukan karena terang, melainkan karena mata itu memantulkan cahaya, seperti mata hewan yang tertimpa lampu kendaraan di malam hari. Itu bukan mata yang biasa dimiliki manusia. Aku mencoba tersenyum canggung, walau bibirku kaku. Dera, kamu ngapain? Rumah berantakan, lampu mati semua, gelas tumpah. Suara itu keluar terlalu cepat, seperti mencoba menambal rasa takut. Dera menuruni satu anak tangga. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tadi aku kaget, makanya turun sebentar. Turun sebentar? Dalam keadaan seperti ini? Aku menelan ludah. Terus, Kak Siska mana? Dera berhenti. Sejenak aku melihat kepalanya miring sedikit ke kiri. Gerakan yang terlalu cepat, terlalu halus, seperti refleks seseorang yang sedang mendengar suara dari jauh. Atau seperti seseorang yang sedang mengendus. Ingin masuk dulu? Katanya akhirnya. Aku mengerutkan alis. Aku udah di dalam. Dia menggeleng perlahan. Masuk yang sebenarnya. Aku tidak paham. Tapi saat dia melangkah turun lagi, tubuhnya bergeser sedikit dari cahaya dan wajahnya akhirnya terlihat, dan aku merasa lututku hampir goyah. Itu memang wajah Dera. Tulang rahang yang sama, hidung yang sama, alis tebalnya, garis senyum khasnya. Tapi kulit wajahnya terlalu pucat, hampir seperti plastik. Dan mata yang tadi hanya memantulkan cahaya, kini terlihat hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Wajah manusia,
tapi kosong dari kehidupan. Aku mundur setapak. "Deh, kamu kenapa?" Dia tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak bergerak bersama matanya. Tidak ada ekspresi lain yang mengikuti. Seolah senyum itu hanya diseret oleh otot-otot wajah yang tidak terlatih. "Akhirnya kamu datang." Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Bukan jawaban, bukan penjelasan. Hanya kalimat yang membuat punggungku dingin. Keheningan panjang memisahkan kami. Aku sadar satu hal. Aku berdiri terlalu dekat dengannya. Terlalu dekat dengan sosok yang mungkin bukan lagi Dera seperti yang aku kenal. Aku meraih pegangan tangga dan memaksa suaraku keluar. "Kak Siska, di mana?" Dera tidak menjawab. Dia malah naik kembali ke atas. Perlahan. Langkahnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi suara langkahnya tidak cocok dengan lantai kayu. Seharusnya kayu menimbulkan bunyi. Tok, tok, tok. Tapi langkahnya hening. Seperti berjalan di udara. Aku tidak tahu kenapa aku mengikuti dia naik. Mungkin karena kakakku belum jelas keberadaannya. Mungkin karena aku terlalu takut meninggalkan rumah itu tanpa jawaban. Tapi ketika kakiku menginjak anak tangga terakhir, aku mendengar sesuatu dari salah satu ruangan. Suara bisikan. Lembut. Pelan. Terputus-putus. "Rani, jangan naik." Darahku langsung dingin. Suara itu, suara perempuan. Tapi aku tidak bisa mengenali apakah itu suara Siska atau orang lain. Aku menoleh ke kanan. Lorong lantai 2 gelap, kecuali cahaya samar dari lampu kecil di ujung. Ada 3 kamar. Kamar utama, milik Siska dan Dera. Kamar anak mereka, kecil dan penuh mainan. Kamar yang selalu terkunci. Katanya gudang. Dera berdiri di depan pintu kamar utama. Tangannya menyentuh gagang pintu. "Masuk sini." Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Aku memutuskan tidak menuruti dia. Aku melangkah 2 langkah ke arah pintu kamar anak, dan saat itu juga, plak! Pintu kamar anak menutup sendiri dengan keras. Udara di lorong berubah. Dingin, tajam, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat melewati tubuhku. Dera menoleh perlahan padaku. Gerakannya terlalu mekanis, seperti boneka yang kepalanya diputar menggunakan engsel. "Kamu tidak boleh buka pintu itu." "Aku cuma mau lihat kondisi." "Tidak, jangan buka." Aku menggigit bibir. Terjebak. Kalau aku masuk ke kamar utama, aku harus berhadapan dengan Dera. Kalau aku mencoba ke kamar lain, entah apa yang tertutup atau bergerak lagi. Rasanya seperti lorong ini hidup. Seperti tidak mau aku lewat. Aku menatap Dera sekali lagi. Matanya, meski hitam pekat, menatap lurus dalam seolah mencoba mengundangku melihat sesuatu yang tersembunyi di balik pintu kamar itu. "Masuk sini," katanya lebih pelan. "Dia menunggumu." "Dia? Siapa?" Dera tersenyum. Senyum selebar itu seharusnya tidak bisa dibuat oleh wajah manusia. "Orang yang kirim pesan kepadamu." Jantungku serasa berhenti. "Jadi, bukan kamu yang kirim pesan itu?" Dera menggeleng. Pelan. Terlalu pelan. Seperti hampir tidak mungkin bagi sendi manusia bergerak sehalus itu. "Bukan. Tapi orang itu ingin kamu datang." "Apa maksudmu?" Dera mendekat setapak. "Ingin kamu tahu." Aku mundur cepat. "Tahu apa?" Senyum itu makin melebar. "Bahwa kakakmu tidak sendirian malam ini." Pintu kamar utama terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada tangan mendorong. Pintu itu bergerak pelan, seperti menyambutku masuk. Aku melihat ke dalam. Kamar itu remang, hanya diterangi lampu tidur kecil di meja samping. Selimut di ranjang berantakan. Ada pakaian perempuan di lantai,
bukan pakaian kakakku. Di dinding, foto pernikahan Siska dan Dera dipasang rapi. Tapi, wajah Siska di foto itu disobek. Hanya wajah Dera yang tersisa. Aku mundur. Apa-apaan ini? Dera berdiri di belakangku sekarang. Aku tidak ingat kapan dia berpindah. Sebelumnya dia masih di ujung lorong. Masuk, katanya lagi. Suaranya berat, mendalam. Tidak, jawabku spontan. Dera diam. Namun pintu kamar menutup sendiri di belakangku. Seperti tangan tak terlihat mendorongnya. Aku terjebak di dalam. Dera! Pekiku. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Seolah dia menghilang. Aku menghampiri ranjang perlahan, memelototi selimut kusut. Ada bercak merah samar di pinggiran sprei. Aku mendekat. Itu bukan darah, tapi lipstik merah yang sama seperti yang kulihat di meja makan. Apa yang terjadi di sini? Gumamku. Kemudian aku mendengar sesuatu. Dari balik lemari. Isakan. Isakan perempuan. Aku gemetar. Kakakku? Dengan hati yang hancur oleh rasa takut, aku mendekati lemari perlahan. Setiap langkah seperti memaksaku masuk ke jurang gelap tanpa dasar. Aku pegang gagang lemari, ku tarik perlahan, dan saat pintu terbuka, aku menahan nafas. Di dalam lemari, ada seorang perempuan duduk sambil memeluk lutut. Rambutnya panjang berantakan, menutupi wajah. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal. Dia bukan kakakku. Tapi dia tampak seperti seseorang yang sudah berhari-hari disembunyikan. Aku berbisik pelan, takut membuatnya ketakutan. "Kamu siapa?" Dan perempuan itu mengangkat wajahnya. Tuhan, matanya lebam, bibirnya robek sedikit. Dia seperti baru mengalami sesuatu yang sangat buruk. Lalu dia berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Pergi sebelum dia kembali." "Siapa?" Dia menatapku dan berbisik, "Laki-laki yang kamu kira kakak iparmu." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi suara langkah terdengar lagi di lorong. Pelan, tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu korban mereka terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Perempuan itu menarik ujung bajuku. "Jangan keluar. Jangan lihat wajahnya langsung di cahaya. Dia berubah kalau kena cahaya." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" Dia memejamkan mata, menggigit bibir yang luka. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kalau cahaya dari samping mengenainya, kamu akan lihat wujud aslinya. Aku gemetar. Langkah itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Aku harus cari Kak Siska, bisikku. Perempuan itu membuka matanya tiba-tiba, penuh ketakutan. "Kakakmu tidak hilang. Dia tidak dibawa kabur." Dia menelan air liur. "Dia masih di rumah ini, di tempat yang hanya dia tahu." Aku menatapnya, bingung. Tempat apa? Perempuan itu membuka mulutnya untuk menjawab. Tapi pintu kamar menutup tiba-tiba dengan keras. Brak! Aku menjerit, mundur menjauh dari lemari. Dan di ambang pintu berdiri Dera. Tapi wajahnya, ya Tuhan, wajahnya tidak sama seperti yang kulihat beberapa menit lalu. Wajahnya berubah sesuai cahaya lampu kamar yang jatuh dari sisi kiri. Kulitnya tampak seperti belahan kain kulit manusia yang ditarik terlalu keras. Ada garis-garis seperti retakan di dekat pelipisnya.
Matanya gelap dan memantulkan bentuk lonjong seperti mata hewan malam. Mulutnya sedikit lebih lebar, seolah pipinya gagal menahan bentuk alaminya. Dan dia tersenyum. Rani, kamu sudah masuk terlalu jauh. Pintu kamar masih bergetar sedikit setelah terbanting keras. Udara berubah dingin seketika. Dingin yang menusuk sampai ke persendian, membuat napasku membeku di tenggorokan. Dera berdiri diam di ambang pintu. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya tersenyum. Dengan bentuk mulut yang terlalu besar untuk wajah manusia. Dan garis-garis retak itu, aku bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Karena cahaya dari samping kiri menyorot langsung pada wajahnya. Retakan-retakan itu seperti kulit tipis yang menempel pada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Kulitnya berdenyut pelan. Ada seperti bayangan urat, atau lebih tepatnya akar, yang merayap di bawah lapisan kulit itu, berusaha keluar tapi tertahan. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Namun lantai kayu berderit. Dan suara itu, suara yang seharusnya biasa, justru terdengar seperti teriakan kecil di bawah telapak kakiku. Dera memiringkan kepalanya, pelan, sampai sudutnya hampir tidak wajar. Kamu tidak seharusnya ada di sini, Rani. Suara itu bukan suaranya. Suaranya seperti dua suara sekaligus. Satu suara manusia, dan satu lagi suara yang lebih rendah seperti gemuruh dari bawah tanah. Di sampingku, perempuan yang bersembunyi di lemari, yang tadi menarik ujung bajuku, mulai menangis tanpa suara. Tangisannya hanya getaran bahu. Dia memeluk kakinya. Tubuhnya berusaha mengecil sebanyak mungkin, seperti anak kecil yang takut diseret keluar dari selimut. Dera melangkah masuk ke kamar. Satu langkah. Tok. Satu lagi. Setiap langkah membuat cahaya lampu berubah arah. Dan setiap kali cahaya bergeser, wajahnya berubah sedikit. Kadang rahangnya lebih panjang, kadang matanya menjadi dua lingkaran hitam tanpa kelokok. Kadang kulitnya tampak seperti kain basah yang dilekatkan ke tulang. Setiap perubahan hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat perutku serasa turun dan naik seperti jatuh dari ketinggian. Kenapa kamu datang, Rani? Dia terus mendekat. Apa yang kamu cari? Langkahnya tidak cepat, tapi sangat pasti. Seperti seseorang mengejar mangsa yang sudah disudutkan dan tinggal menunggu waktu. Aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Aku cuma cari Kak Siska. Wajah Dera tercabik sedikit oleh cahaya yang bergeser dari kipas angin. Kulitnya berubah menjadi lebih gelap, lebih kasar, lalu kembali seperti kulit manusia. Kembali rusak. Kembali retak. Dia mengangguk perlahan. Kak Siska. Dia melangkah lebih dekat. Perempuan itu memang pandai, tapi tidak sepandai kamu. Aku mundur lagi. Sampai lututku menabrak sudut kasur. Jantungku menghentak keras hingga rasanya siap keluar dari dada. Dera menatapku lama, seolah menikmati rasa takutku. Lalu, tiak! Lehernya bergerak patah ke kiri, seperti ada yang menariknya dari dalam. Aku menjerit spontan. Tulang lehernya menonjol di bawah kulit yang retak, dan kepalanya miring dengan sudut yang tidak pernah bisa dilakukan manusia normal tanpa mati seketika. Tapi dia masih tersenyum. Kamu tahu, rumah ini suka kamu, tapi dia tidak suka orang yang bersembunyi. Mata gelapnya bergerak ke arah lemari. Darah, jangan! Seru perempuan itu dari dalam lemari. Akhirnya tak tahan. Dera tersenyum lebih lebar. Kulit pipinya robek sedikit, memperlihatkan sesuatu yang gelap di bawahnya.
seperti daging yang bukan daging. Dia mendekati lemari. Tidak terburu-buru, tidak panik, tidak marah. Tapi hanya menikmati. Aku berdiri kaku. Kakiku terasa mati rasa. Tidak bisa kabur, tidak bisa menolong. Ketika dia hampir menyentuh gagang lemari, perempuan itu berteriak, "Rani, jangan biarkan cahaya kena wajahnya. Itu yang dia mau." Aku refleks menoleh ke lampu meja. Cahayanya condong ke arah kiri, ke arah wajah Dera yang sudah tidak stabil bentuknya. Aku teringat sekarang. Perempuan itu berkata, wajahnya berubah kalau kena cahaya. Bukan hanya berubah. Dia butuh cahaya untuk mempertahankan wujud manusia. Jika cahayanya hilang, entah apa yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, aku meraih lampu meja dan memukul saklarnya. Lampu padam. Dan saat itu juga, Dera berhenti bergerak. Tubuhnya membeku. Kepalanya berhenti di sudut patah yang aneh. Matanya yang tadi memantulkan cahaya, kini menjadi dua lubang gelap tanpa pantulan apapun. Keheningan menelan kamar. Lalu, dalam gelap itu, aku mendengar suara kecil. Bukan jeritan, bukan bisikan, tapi suara kulit yang merekah. Krek, krek, krek. Lama, pelan, seperti ada sesuatu yang sedang merobek kulit manusia dari dalam. Perempuan di lemari menangis keras sekarang. Tidak berani membuka pintu. Aku membeku. Napas tercekat. Jantung berdegup sampai sakit. Dan tepat ketika mataku mulai menyesuaikan diri dengan gelap, aku melihat sesuatu bergerak di wajah Dera. Sesuatu yang perlahan mencungkil diri keluar dari balik kulit tiruannya. Kegelapan kamar menelan semuanya. Hanya ada napasku yang bergetar, napas perempuan di dalam lemari yang tersengal, dan suara itu, krek, 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 krek. Suara kulit yang mengelupas. Tapi bukan seperti luka, bukan seperti daging robek. Ini suara yang lebih lambat, lebih teratur, seperti ada yang sengaja menarik lapisan kulit dari wajah Dera. Secara perlahan, dengan hati-hati, seolah dia sedang membuka topeng. Aku menahan napas begitu lama, sampai kepalaku berkunang. Tapi aku tak berani bergerak. Satu geseran kecil saja, dan dia akan tahu posisiku. Dalam kegelapan, mata manusia mestinya kehilangan fokus. Tapi makhluk itu, dia bisa melihat. Aku tahu itu dari suara langkah pelan yang mendekat. Tidak terburu-buru, tidak tersesat. Seakan dia tahu tepat di mana aku berada walaupun cahaya sudah hilang. Aku memejamkan mata, bukan karena ingin, tapi karena takut melihat wujudnya. Tapi suara itu, suara benda basah yang menetes ke lantai. Pluk, pluk, pluk. Membuatku sadar satu hal. Kulit wajah Dera sedang jatuh ke lantai. Dan dia sedang berubah. Tepat di hadapanku. Aku mencium ketakutanmu, Rani. Suara itu muncul dari kegelapan. Tapi kini, suara itu tidak lagi seperti manusia. Nada rendahnya lebih dominan. Ada dengung aneh yang menumpang dalam ucapannya. Seperti gaung dari dalam gua. Saat gelap, aku tidak perlu berpura-pura. Udara tiba-tiba berubah bau, campuran tanah basah, karat dan daging mentah. Aku menutup hidung, tapi bau itu masuk melalui pori-pori kulitku sendiri. Perempuan di lemari menangis. Tolong jangan buka matamu, jangan lihat dia dalam gelap. Terlambat, aku tak sengaja mengintip. Dan apa yang kulihat bukan lagi Dera. Aku hanya sempat melihatnya setengah detik. Tapi itu cukup untuk menghancurkan segala logika yang kupunya. Dera atau makhluk itu sekarang
tidak punya wajah. Hanya ada cekungan hitam besar yang bergerak seperti mulut tanpa bibir. Matanya hilang, digantikan 2 lubang gelap yang seperti terbakar dari dalam. Kulitnya menggantung seperti kain basah yang tak lagi menempel pada tulang. Bahunya melebar, terlalu lebar untuk manusia. Lengan kanannya memanjang sampai menembus gelap lantai. Dan bentuk tubuhnya terus bergerak, seperti tidak stabil. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Terlalu ngeri, terlalu tidak masuk akal. Makhluk itu mendekat, kepalanya menunduk ke arahku, menghidu seperti binatang. Aku suka yang bisa melihatku, katanya pelan. Berarti kamu siap untuk tempatnya. Tempat apa? Tempat apa? Makhluk itu mengangkat wajahnya yang berlubang, dan aku merasakan tubuhku membeku, seperti ada tangan es yang mencengkram tulang belakangku. Lalu tiba-tiba, brak! Pintu lemari ditendang dari dalam. Perempuan itu keluar sambil berteriak histeris. Lari, Rani! Jangan biarkan dia menyentuhmu. Kalau dia sentuh, kamu... Dia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Makhluk itu menoleh ke arahnya. Dan dalam satu gerakan cepat, lengan panjang gelap itu meraih perempuan itu dan menariknya ke dalam kegelapan. Aku hanya mendengar jeritan, benda-benda berjatuhan, suara daging diseret, hening, lalu kamu berikutnya. Suaranya tepak di belakangku. Aku menatap pintu kamar. Itu satu-satunya jalan keluar, dan aku tidak punya pilihan lain. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian yang bahkan tidak kupunya, dan berlari keluar secepat yang bisa. Jantungku memukul-mukul dadaku ketika aku lewat di samping sosok itu. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya, seperti dingin kematian, seperti udara kuburan, dan sesuatu menyentuh rambutku. Ujung jari yang terlalu panjang, terlalu banyak ruasnya. Tapi aku berhasil lolos. Aku berlari ke lorong. Aku tidak menoleh, tidak boleh menoleh. Di belakangku, aku mendengar suara langkah mengejar, berlari dengan kaki yang tidak wajar, menyentak lantai seperti tulang yang dipukul. Lorong rumah tiba-tiba terasa 3 kali lebih panjang dari sebelumnya. Aku hampir jatuh saat menuruni tangga. Makhluk itu berteriak di belakangku, suara yang bukan suara dunia ini. Kesini, Rani, tempatmu di bawah. Aku tahu dia bicara tentang ruang bawah tanah. Tempat yang hanya Kak Siska tahu. Tempat yang tak pernah kucurigai. Tempat dia menyembunyikan sesuatu selama ini. Aku turun ke lantai bawah dan berhenti. Karena di depanku, di ruang tamu, ada seseorang berdiri. Seseorang yang kukenal. Seseorang yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Seseorang yang membuat napasku berhenti. Seseorang yang berkata dengan suara pelan, Rani, kamu gak boleh turun ke basement. Itu yang dia mau. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tubuhnya gemetar. Kak Siska. Aku berhenti di tengah lorong. Nafasku tercekik. Langkah makhluk itu masih terdengar di belakangku. Cepat, terputus-putus, seperti tulang yang dipukul dari dalam tubuh. Tapi saat aku memandang ke arah ruang tamu, semuanya terhenti. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning yang berkedip lemah, Kak Siska berdiri. Wajahnya pucat seperti orang yang baru keluar dari kuburan. Matanya merah dan bengkak. Dan bajunya robek di bagian bahu. Tapi itu dia, Siska, kakakku, yang selama ini ku cari, yang selama ini ku khawatirkan, yang selama ini kusembunyikan dari pikiran terburukku. Kakinya goyah, tangannya gemetaran saat ia mengangkatnya pelan ke arahku. Rani, suaranya serak, seperti orang yang sudah terlalu lama menangis. Jangan turun ke basement.
Itu yang dia mau. Aku terpaku. Masih sulit bernafas setelah apa yang kulihat di kamar tadi. Kak, itu Dera. Atau makhluk itu. Dia. Siska menutup mulutku dengan telunjuknya sebelum aku sempat menyelesaikan kalimat itu. Jangan sebut namanya, katanya dengan suara nyaris berbisik. Dia dengar. Bahkan kalau kamu hanya berpikir tentang dia bisa tahu. Aku menggigil. Dari belakangku, suara langkah itu berhenti. Diam. Lalu terdengar suara lain begitu dekat di telingaku, tapi tidak berasal dari manusia. Bagus, Siska. Bawa dia ke bawah. Aku mencengkeram lengan Kak Siska. Kak, itu bukan Dera. Kakak sendiri lihat kan? Dia berubah di gelap, Kak. Siska memejamkan mata. Air mata menetes dari sudut matanya. Tapi bukan tangis lega. Tangis bersalah. Karena aku yang bawa dia masuk rumah ini. Aku menahan nafas. Apa? Siska membuka mata. Menatapku dengan tatapan penuh penyesalan yang mengiris. Dia datang ke rumah ini bukan karena Dera. Tenggorokannya bergerak naik turun. Dia datang karena aku. Aku mundur setengah langkah. Apa maksud kakak? Kenapa dia nyari kakak? Apa dia mau... Siska menggelengkap cepat memotong kata-kataku. Tidak, dia tidak mau aku. Ia menatapku tepat ke mata. Dia mau kamu, Rani. Tubuhku langsung dingin seperti tenggelam di air es. Itu alasan aku menyembunyikan pintu ke bawah tanah. Itu alasan aku gak pernah biarin kamu datang ke rumah ini sendirian. Siska menangis semakin keras. Itu alasan aku menjauh dari kamu belakangan ini. Supaya dia tidak tahu kamu masih dekat denganku. Aku merasakan tenggorokanku kering. Kak Siska, aku gak ngerti. Siska menggenggam pipiku, memaksaku menatapnya. Dengar aku baik-baik. Suaranya pecah. Apapun yang terjadi nanti, kamu jangan turun ke bawah. Jangan dekati pintunya. Jangan jawab suara-suara dari bawah. Jangan lihat siapapun yang memanggil namamu di sana. Aku bergumam. Kak, tapi... Brak. Dinding di belakangku bergetar. Makhluk itu menabrak tembok seperti seekor binatang yang semakin tak sabar. Siska menahan nafas, lalu berbisik cepat. Dia pakai wajah orang yang kamu kenal supaya kamu ikut. Dia tahu kamu sayang sama Dera. Dia tahu kamu bakal cari aku. Aku mundur. Jantungku serasa mau keluar dari dada. Kak Siska, aku gak ngerti. Dengar aku baik-baik. Dia bukan Dera. Terus Dera yang asli di mana? Siska menggigit bibir sampai berdarah lagi. Di bawah. Suaranya pecah seperti kaca. Dia simpan Dera di bawah tanah itu. Sejak lama. Dan setiap orang yang masuk gak pernah keluar. Aku menjerit kecil. Jadi makhluk itu pakai kulit Dera. Siska menganduk pelan. Dia pakai kulit manusia seperti baju. Dia ganti bentuk tiap kali ada cahaya baru. Karena cahaya, cermin, bayangan, itu semua memantulkan wujud aslinya. Aku hampir muntah. Siska makin gemetaran. Rani, dia gak sekadar mau kulit. Dia mau sesuatu yang lebih parah. Aku mencegram lengan Siska semakin kuat. Apa? Dia mau apa? Siska menoleh ke tangga menuju lantai bawah. Tempat suara langkah itu kembali muncul. Suara yang bukan langkah manusia. Lebih berat. Lebih banyak. Lebih dekat. Siska berbisik. Dia mau keluarganya balik. Aku berkedip. Bingung. Takut. Marah. Semua bercampur. Apa? Keluarga siapa?
Siska menelan ludah. Wajahnya berubah jadi ketakutan murni. Dia mau kamu jadi bagian dari mereka. Tepat saat itu, gelap total. Lampu mati. Lorong bergetar. Dan dari bawah tanah, suara puluhan bisikan muncul bersamaan. Bisikan yang memanggil namaku. Rani, Rani, turun. Kami menunggu. Tapi di antara semua itu, ada satu suara lain. Suara yang membuat kakiku langsung kehilangan kekuatan. Suara yang tidak mungkin ku dengar. Karena suara itu adalah suara ayah kami. Ayah yang sudah meninggal 6 tahun lalu. Rani, sini nak. Ayah kedinginan di bawah. Siska langsung memelukku dan menutup telingaku. Jangan dengarkan. Itu bukan ayah. Itu mereka. Tapi suara-suara itu semakin keras, semakin memanggil, semakin dekat. Dan di balik punggung kakakku, perlahan-lahan sebuah pintu kecil muncul dari lantai. Pintu yang sebelumnya tidak ada. Pintu ke basement. Pintu yang seharusnya tidak pernah ada. Dan pintu itu mulai terbuka sendiri. Pintu kecil itu muncul begitu saja. Bukan seperti pintu biasa, bukan seperti lemari atau pintu ruangan. Ini pintu yang tumbuh dari lantai. Kayunya tidak seperti kayu, tapi seperti kulit pohon yang hidup. Bergerak sedikit, seakan bernafas perlahan. Siska menarikku semakin erat. Tubuhnya bergetar habis-habisan. Rani, jangan lihat pintunya. Jangan dengarkan suara apapun dari dalam. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Karena begitu pintu itu terbuka, sesuatu keluar. Bukan bentuk, bukan tangan, bukan bayangan, tapi dingin. Bukan dingin AC, bukan dingin angin malam, tapi dingin yang menembus ke tulang, dingin yang seperti menggenggam jantungku dari dalam. Dari pintu itu suara bisikan makin jelas. Rani, sudah lama kami menunggu. Kami ingat suara nafasmu. Kami ingat darahmu. Aku menggigil sampai lututku hampir lemas. Siska meraih wajahku, memaksa aku fokus padanya. Dengar kakak, dengar baik-baik. Tangannya gemetar, tapi cengkramannya kuat. Makhluk itu bukan cuma satu. Di bawah sana, mereka semua meniru suara orang-orang yang pernah kamu sayang. Aku tersentak, nafasku terputus. Mereka sudah meniru suara ayah. Air mata mengalir di pipi Siska. Jangan biarkan mereka meniru suara lainnya. Aku menelan ludah. Susah sekali. Karena bisikan itu mulai berubah. Menjadi suara yang lebih familiar dari ayah. Suara yang tidak pernah kubayangkan akan kudengar dari tempat mengerikan itu. Suara ibu yang meninggal saat aku SMP. Rani, ibu sendirian di bawah. Kamu kesini ya nak? Aku langsung menutup telingaku, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepala. Kakiku goyah. Dunia seperti memutar. Apa ini, Kak? Apa yang mereka mau dari aku? Suaraku pecah. Siska menarik nafas panjang, seakan kalimat itu mengirisnya. Mereka, makhluk bawah tanah itu, ia menahan tangis. Mereka kehilangan sesuatu, lalu berusaha mengganti dengan manusia. Aku mengerutkan dahi, bingung, takut, hampir memohon jawaban. Kak Siska menatapku. Aku tahu ini sakit untuk didengar. Aku menggeleng cepat. Air mata menetes. Sampaikan aja, Kak. Aku harus tahu. Siska menggenggam tanganku erat. Erat sekali. Sebelum ia mengatakan kebenaran yang menghancurkan pikiranku. Rani? Suara Siska pecah. Keluarga kamu, keluarga kita. Ia menelan ludah.
sudah terhubung dengan mereka sejak lama. Aku menatapnya. Bingung dan takut bercampur jadi satu. Mereka pernah mengambil seseorang dari keluarga kita dulu. Nafasnya naik turun cepat. Dan sekarang mereka mau mengganti yang hilang itu. Aku tersentak. Hilang siapa, Kak? Siska menatapku. Hening. Itu adalah hening paling menyesakkan yang pernah kurasakan dalam hidupku. Yang hilang dulu, air mata menetes dari dagunya, adalah kamu. Dunia berhenti. Aku membeku. Apa-apa? Siska memelukku, hampir meremukkan tulang rusukku. Rani, waktu kamu kecil, kamu pernah hilang. Kamu pernah... Bra! Pintu basement terbuka sangat lebar seperti mulut jaksasa. Udara gelap menyembur ke lorong, memadamkan cahaya lampu. Dan dari dalamnya, tangan-tangan panjang hitam merayap keluar. Tidak satu, tidak dua, puluhan. Mereka merayap di lantai, di dinding, di langit-langit, seperti makhluk yang lapar setelah bertahun-tahun terkunci. Siska menjerit dan mendorongku ke belakang. Lari! Lari, Rani! Tapi sebelum aku sempat bergerak, salah satu tangan gelap itu meraih pergelangan kakiku. Dingin, tajam. Tidak seperti tangan manusia. Lebih seperti akar pohon yang sedang hidup. Aku terseret ke depan, menuju pintu itu. Menuju kegelapan, menuju suara-suara seperti ribuan mulut yang berbisik namaku. Rani. Rani kembali. Kami sudah menunggu. Aku terseret. Lantai bergesekan dengan kulitku. Aku menjerit, meraih apapun. Tapi tidak ada pegangan, tidak ada cara keluar. Dan saat kepalaku hampir masuk ke gelapan basement, aku mendengar suara langkah berat di tangga belakang. Suara yang familiar, sangat familiar. Suara sepatu lari Dera. Tapi aku tahu itu bohong. Aku tahu itu bukan Dera. Tapi suara itu berkata pelan, lembut, penuh senyuman. Ran, jangan takut. Aku di sini. Aku menjerit. Karena suara itu, suara Dera dari hari terakhir ia menghilang. Suara itu, suara yang meniru Dera dengan sempurna, membuatku ingin muntah. Bukan karena takut saja, tapi karena aku tahu persis kalimat itu. Kalimat yang dia ucapkan sebelum dia hilang. Hari itu, kami bertengkar kecil. Dia memelukku dan berkata, "Ran, jangan takut, aku di sini." Sama, persis sama. Nada, intonasi, jeda napas. Tapi suara yang datang dari tangga gelap itu terlalu bersih, terlalu tenang, terlalu halus. Bukan suara manusia. Siska menjerit, "Jangan dengarkan, bukan dia." Namun saat tangan hitam itu menarikku lebih kuat, kulit kakiku seperti disayat dingin logam. Aku menendang, meronta, mencakar lantai. Tapi permukaan itu seolah melunak di bawah tubuhku. Seperti lantai ikut membantu menyeretku. Tangan yang menarikku semakin banyak. Dari bawah pintu. Dari celah-celah lantai. Dari dinding. Siska menarik lenganku keras-keras. "Rani, lihat aku, fokus." Aku memaksa menoleh padanya. Wajahnya ketakutan. Matanya bengkak. Tapi ia berusaha tetap tegar. "Dengar kakak." Nadanya tegas, tapi bergetar. "Aku gak bilang semuanya tadi. Kamu harus tahu sesuatu." Aku hampir masuk setengah badan ke dalam pintu. Suara-suara itu makin keras. "Rani, turun, turun. Kami rindu." Tanganku yang bebas meraih udara kosong. "Apa, Kak?" Siska mengusap pipiku cepat, seperti terakhir kali ia bisa menyentuhku. "Waktu kamu kecil, kamu hilang selama 3 menit. Aku mengerutkan dahi. 3 menit? Itu tidak masuk akal. Tapi di bawah sana, 3 menit sama dengan 3 jam. Dadaku runtuh. Apa? Aku nyaris tersedak.
Saat ayah menemukanku, kamu sedang berdiri di depan pintu. Pintu yang sama seperti ini. Dan kamu bilang, mereka mau kamu balik. Aku menjerit kecil. Saat tangan lain menarikku bahu lebih kuat. Aku nggak ingat apapun. Itu karena ayah memaksamu lupa, Ran. Siska menangkat suaranya, putus asa. Ayah tutup pintu itu dengan darahnya sendiri. Itu satu-satunya cara. Dia sembunyikan semuanya darimu. Aku membeku. Ayah? Ayah tahu. Siska menangis semakin keras. Kenapa kamu kira ayah selalu takut gelap? Kenapa ayah selalu bilang jangan main di lantai bawah? Kenapa ayah mati kedinginan meski kamarnya panas? Aku tersentak. Ayah bukan meninggal karena serangan jantung? Ran, suara Siska semakin pelan. Ayah mati karena pintu itu terbuka lagi. Dia yang menutupnya supaya kamu... Tiba-tiba, suara kerak memecah udara. Tangan hitam itu mencengkram pinggangku dan menarikku ke dalam kegelapan. Aku menjerit panjang. Rani! Siska mendekap kakiku sekuat tenaga. Tubuhku terangkat setengah, menggantung di udara, diseret oleh kekuatan yang tidak seharusnya ada. Dan dari kegelapan pintu basement, 2 mata terbuka. Mata itu bukan mata manusia, bukan mata hewan. Itu mata seperti batu obsidian yang dipoles, berlapis-lapis, bergerak seperti pupuk cacing, memantulkan wajahku. Wajahku. Aku terdiam, terhipnotis. Mata itu seperti melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian yang hilang dari mereka. Suara itu berkata pelan, tepat di belakang kepalaku, tepat di tulang belakangku. Rani, kamu dulu milik kami. Sekarang waktunya kembali. Aku menjerit, aku bukan milik kalian. Lorong bergetar sangat kuat. Lampu pecah, udara seperti disedot ke dalam pintu. Siska mendekapku sekuat tenaga. Tubuhku terangkat setengah, menggantung di udara, diseret oleh kekuatan yang tidak seharusnya ada. Dan dari kegelapan pintu basement, seorang muncul di ujung lorong. Siluet tubuh kurus. Bajunya sobek, kakinya terseret, rambutnya berantakan, matanya kosong. Seseorang yang ku tahu, tapi seharusnya sudah tidak bisa berdiri. Seseorang yang seharusnya berada di bawah sana. Seseorang yang hilang sejak 3 minggu lalu. Dera yang asli. Dia berdiri seperti mayat hidup. Tangannya bergetar dan bibirnya yang pecah berkata, Ran, jangan ikut dia. Siska menatapnya dengan ngeri. Dera mengangkat telunjuknya, menunjuk pintu gelap itu. Itu bukan aku. Tepat setelah itu, tangan gelap lain mencengkram lehernya dan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dera menjerit, lari! Jangan biarkan mereka ambil. Suara itu terputus. Dera hilang. Pintu bergetar keras, seperti siap menelan apapun yang tersisa. Dan aku hanya bisa memandang ke dalam kegelapan itu, ke tempat suaraku dipanggil, ke tempat masa laluku yang hilang menunggu, ke tempat keluarga kami diseret kembali satu persatu. Dan pintu itu mulai menarikku lagi. Pintu itu menarikku kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Seperti seluruh kegelapan di bawah sana, menarikku dengan satu tujuan, membawaku pulang. Aku menendang, mencakar, menghantam apa saja yang bisa kuraih. Tapi tangan-tangan hitam itu tidak bergerak seperti daging, tidak seperti tulang. Mereka bergerak seperti akar yang lapar, akar yang tahu apa yang menjadi miliknya. Rani! Siska memeluk kakiku. Tubuhnya hampir terangkat dari lantai saat ia mencoba menarikku kembali.
Kak, jangan lepasin aku. Jangan, Kak. Air mata Siska jatuh menimpa kakiku. Aku nggak akan lepasin kamu. Aku janji. Aku janji. Suara-suara dari bawah semakin jelas. Dan kali ini, mereka tidak hanya memanggil namaku. Mereka menyebutkan sesuatu yang lain. Nama yang tidak pernah ku dengar. Nama yang tidak pernah ku kenal. Nama yang bukan milik Rani. Suara serak itu berbisik. Akira, kembali. Akira, pulanglah. Aku menggigil. Hawa dingin mengalir dari tulang belakang ke ujung jari. Siapa itu? Suaraku pecah. Siska menatapku seperti melihat hantu. Wajahnya memucat total. Itu pertama kalinya aku melihat Siska, kakakku yang selalu kuat, tampak benar-benar hancur. Ran, suara Siska bergetar seperti daun di badai. Aku mbak pernah mau kamu dengar nama itu. Tangan hitam menarikku lagi, kali ini lebih keras. Pinggangku hampir melewati ambang pintu. Apa itu nama aku? Siska menggeleng cepat, terlalu cepat. Bukan Ran. Dia tersedak, menangis. Itu nama yang mereka berikan padamu. Kepalaku seperti dihantam. Apa maksud kakak? Waktu kamu hilang dulu, Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, seakan ketakutan mengucapkan kalimat itu. Mereka mencoba mengambil kamu. Mereka mau kamu jadi bagian dari mereka. Aku meronta lagi, tapi tangan-tangan gelap itu bergerak lebih cepat, lebih banyak, lebih agresif. Sesosok tangan yang lebih besar daripada yang lain menjalar ke punggungku, dinginnya seperti menusuk jantungku. Suara yang sama kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. Akira, anak kami yang hilang, kembali kepada kami. Aku menggigit bibir sampai terasa darah. Itu bukan aku Rani. Suara itu mendesis, tidak senang. Nama itu bukan milikmu. Tiba-tiba, dari bawah pintu, dua mata lain muncul. Berbeda dari mata pertama. Lebih kecil, lebih banyak. Seperti puluhan mata serangga yang menempel di satu wajah. Lalu, ketika mereka bergerak keluar, kulihat bayangan kepala mereka. Ada bentuk tengkorak manusia, tapi miring, panjang ke belakang, dengan rahang lebih rendah dari tempat seharusnya. Dan di antara mereka, wajah lain muncul. Wajah yang hampir membuatku berhenti bernafas. Wajah itu punya rambut yang sama seperti aku waktu kecil. Poni pendek. Pipinya sedikit tembam. Wajah seorang anak perempuan berumur 7 tahun. Tapi mata anak itu kosong. Hitam semua. Tanpa cahaya, tanpa pupil. Anak itu menyenyum pada Siska. Senyum yang aku kenal. Karena itu senyum yang selalu kuberikan ke Siska waktu aku pulang sekolah waktu kecil. Aku menjerit. Itu siapa? Siapa itu? Siska menutup mulut, menahan muntah. Itu Rani yang hilang. Suara Siska pecah. Versi kamu yang dulu, yang mereka simpan, yang tidak pernah kembali sepenuhnya.
Dunia runtuh di depanku. Apa maksud kakak? Aku di sini. Siska menggeleng, menangis putus asa. Kamu yang ayah bawa kembali bukan sepenuhnya Rani. Siska meraih wajahku. Ayah menarik kamu dari mereka, tapi mereka masih punya bagian dari kamu. Dan sekarang mereka mau sisanya. Aku tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir. Apa sisanya? Siska menatapku dengan tatapan paling menyakitkan yang pernah kulihat. Jiwamu, Ran? Tangan-tangan itu meraih dadaku. Aku tersenjak seperti tersengat listrik. Dada kiriku terbakar dingin. Suara itu mendesis. Kembalikan yang milik kami. Aku menjerit. Aku bukan kalian. Aku bukan Akira. Siska menjerit lebih keras dariku. Rani, lihat aku. Aku menatapnya. Air mata kami jatuh bersamaan. Aku gak peduli kamu apa, kamu siapa, kamu Akira atau bukan, kamu adekku. Siska memeluk tubuhku, mencoba memisahkan tangan-tangan itu. Aku gak akan biarin mereka ambil kamu lagi. Lorong bergetar semakin kuat. Pintu basement terbuka semakin lebar. Dan dari dalamnya, sosok yang lebih besar merangkak keluar. Tulang punggungnya panjang, kakinya terlipat seperti laba-laba, tangannya 3 pasang, dan wajahnya, wajah Dera yang menempel di depan, seperti topeng yang dilem ke kulit makhluk itu. Wajah Dera itu tersenyum pada Siska, senyum yang, Ran, ayo pulang. Makhluk itu merangkak keluar sepenuhnya. Dan saat itu, aku tahu, jika dia sampai memegangku, tidak akan ada lagi manusia bernama Rani. Tidak ada. Siska menarik tubuhku sekuat tenaga, tapi makhluk itu lebih cepat. 3 pasang tangannya bergerak bersamaan, seperti serangga raksasa yang sudah lama menunggu saat ini. Tangan hitam di kakiku mencengkram lebih dalam. Aku merasakan kuku-kuku seperti duri menusuk pergelangan kaki. Tubuhku terseret maju, separuh badanku sudah menggantung di atas tangga gelap. Di bawah sana, suara-suara bergema seperti koor yang tidak punya bentuk manusia. Akira, Akira, jangan dibawa lagi. Rumahmu di sini. Aku menjerit sekeras paru-paruku mengizinkan. Lepasin! Siska menangis sambil memeluk pinggangku. Tidak, kalian gak boleh ambil dia lagi. Dia adik aku, dia Rani. Makhluk itu mengangkat satu tangannya, yang paling panjang, yang ujung jemarinya runcing seperti jarum. Dia mengarahkan jemari itu ke Siska, dan aku melihat niatnya. Dia akan menyingkirkan Siska. Dia akan menyingkirkan satu-satunya hal yang menahanku tetap di dunia ini. Aku berusaha menendang ke arah makhluk itu, tapi tubuhku ditahan akar-akar hitam di bawah. Makhluk itu mendesis. Dia menghalangi kalian kembali. Anak manusia ini bukan milik mereka. Siska memelukku makin kuat, melindungi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Aku gak akan biarin. Kamu gak akan ambil dia. Makhluk itu tersenyum. Senyum yang benar-benar bukan milik Dera. Senyum yang terlalu lebar, terlalu panjang, terlalu kosong. Dengan gerakan cepat, tangan panjang itu melesat ke arah Siska.
Aku teriak, "Kak, awas!" Tapi sebelum jemari runcing itu menyentuhnya, ada suara lain muncul. Suara langkah, berat, pelan. Lalu suara laki-laki memanggil dari belakang lorong. "Stop!" Makhluk itu berhenti. Tangannya terhenti beberapa milimeter dari wajah Siska. Mata hitam itu bergerak, melihat ke arah belakang kami. Suara langkah itu mendekat. Dan ketika sosoknya muncul dari balik sudut lorong, seluruh tubuhku membeku. Itu ayah, tapi bukan ayah seperti yang kuingat. Rambutnya lebih panjang dan kusut, matanya cengkung, kulitnya pucat seperti terlalu lama hidup dalam kegelapan. Dan di tangannya, dia memegang kalung kecil. Kalung yang selalu kupakai saat kecil. Kalung yang hilang saat aku hilang. Ayah berdiri dengan wajah kosong. Suaranya serak. "Kalian tidak boleh ambil dia." Makhluk itu bergeming. "Ayah," suara Siska pecah. Tolong bantu." Ayah menatapku, dan saat mata kami bertemu, dadaku mencelos. Karena mata ayah tidak sama seperti dulu. Satu matanya gelap, hampir hitam sepenuhnya. Ayah berjalan mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Aku meronta, panik. "Jangan dekati, jangan ayah. Ayah, kenapa?" Ayah mengangkat kalung itu. Di ujung kalung ada lintion kecil berbentuk lingkaran. Dan di tengahnya ada coretan hitam. Coretan seperti retakan. Seperti simbol. Ayah mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Dan saat kata-kata itu diucapkan, tangan-tangan hitam di kakiku tiba-tiba merontak kesakitan seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka melepas genggamannya dari kakiku. Aku jatuh mundur ke lantai. Siska langsung menarikku menjauh dari pintu basement. Makhluk itu mendesis marah. "Manusia, kau menahan apa yang milik kami." Ayah menatap makhluk itu tanpa berkedip. "Sisanya bukan untuk kalian. Dia milik kami." Makhluk itu mengeluarkan suara rendah seperti tulang dipatahkan. "Ayah," Siska menangis terpukul antara ketakutan dan kelegaan. Kenapa kamu di sini?" Ayah tidak menjawab. Ia hanya menatapku. "Rani," katanya pelan. "Dengar ayah, kamu harus pergi, sekarang." Aku menggeleng, panik. "Ayah ikut." Ayah menggeleng. Ayah tidak bisa. Makhluk itu bergerak. Tubuh panjangnya menegakkan diri. Kepala berkeping-keping itu menghadap ayah. "Kau meninggalkan bagianmu di sini. Kau tidak bisa kembali." Siska menjerit. Ayah, tidak!" Ayah tersenyum. Tipis. Sedih. "Jaga Rani." Tangan makhluk itu melesat dan menembus dada ayah. Siska berjerit histeris. Aku menjerit sampai tenggorokan terasa robek. "Ayah! Ayah!" Ayah memuntahkan darah. Tapi sebelum tubuhnya roboh, ayah meraih leherku dan menekan lintion itu ke dadaku. "Lari!" Makhluk itu menarik tangannya dari tubuh ayah dengan suara basah mengerikan. Ayah jatuh berlutut, darah mengalir dari mulutnya. "Lari, Rani!" Aku dan Siska serempak berbalik lari. Di belakang kami, makhluk itu merangkak mengejar kami dengan kecepatan yang mustahil manusia lakukan. Dan dari bawah basement, suara-suara lain bangkit memanggil. "Akhira, Akhira, kembali!" Siska meneritku menyusuri lorong. Tanganku gemetar. Lintion yang ayah berikan berdenyut di dadaku, seperti jantung kedua, seperti hidup. Aku tak berani melihat ke belakang. Aku tahu
Kalau aku menoleh, aku mungkin melihat wajah ayah terakhir kalinya. Atau lebih parah, melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. "Siska!" teriakku. Tapi Siska hanya berteriak balik, "Terus lari, jangan berhenti!" Di belakang kami, suara makhluk itu semakin dekat. Langkahnya seperti serangga raksasa yang marah. Suara napasnya mendesis. Dan suara lainnya, suara mirip diriku saat kecil ikut berbisik. "Kenapa kamu kabur, Ahira? Kami masih punya bagian tubuhmu, bagian jiwamu." Aku hampir jatuh. Semuanya berputar. Air mata mengalir tanpa henti. Aku bukan Rani. Aku bagian apa? Apa yang ayah lakukan? Kenapa dia kembali ke sana? Apa makhluk itu benar menyimpan sisaku? Siska menarikku lebih kuat. Satu pintu di ujung lorong terlihat. "Ran, itu keluarnya! Cepat!" Aku hampir berhasil. Tapi sebelum kami mencapai pintu itu, makhluk itu melompat ke dinding, merangkak di langit-langit, dan tepat di atas kepala kami, wajah Dera itu menatapku. "Ran, kamu tidak bisa lari dari rumahmu sendiri." Makhluk itu menjatuhkan diri ke arahku. Siska mendorongku dengan kekuatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dan tiba-tiba, lorong itu runtuh dalam teriakan. Teriakan Siska, teriakanku, teriakan makhluk itu, dan teriakan Rani kecil. Lalu, gelap. Gelap itu tidak seperti gelap biasa. Ini bukan kegelapan yang sekadar menutup mata. Ini kegelapan yang membuka sesuatu. Dan detik berikutnya, aku sadar. Aku tidak jatuh ke lantai. Aku melayang. Tidak ada dinding, tidak ada lorong, tidak ada rumah. Hanya ruang kosong dan hitam yang terasa seperti perut bumi. Hangat, lembab, hidup. Aku membuka mata perlahan. Tapi yang kulihat bukan Siska, bukan ayah, bukan makhluk itu. Aku melihat diriku sendiri. Seorang anak kecil berdiri tepat di depan wajahku. Rambut poni yang sama, pipi tembam yang sama, baju yang sama seperti hilangnya aku di usia 7 tahun. Tapi matanya masih hitam, masih kosong, masih bukan manusia. Dia tersenyum padaku. Senyum yang dulu Siska bilang senyum paling polos sedunia. Sekarang, itu senyum yang paling menakutkan. "Akira," katanya pelan. Suara anak kecil itu, suara aku tahun 2012. "Terlalu lama kamu pergi." Aku tersentak, mundur beberapa langkah, tapi di tempat ini tidak ada lantai untuk dipijak. Aku hanya melayang menjauh, seperti dihisap atau ditiup. Aku bukan kamu," gumamku lirih. Anak itu miringkan kepala. "Kamu bukan Rani." "Aku Rani." Aku menjerit. "Tidak." Dia tersenyum lagi, lebih lebar. "Kamu adalah sisa." Kata itu memukul dadaku lebih keras daripada tangan makhluk tadi. Sisa. Suaraku melemah. Yang ayah bawa pulang hanya sepotong. Anak kecil itu melangkah mendekat, meski tidak ada lantai. "Ingat, kau terjatuh waktu kecil. Kau hilang di dalam tanah rumah lama kita. Yang kembali bukan semuanya." Dadaku sesak, berdenyut. Liontin yang diberikan ayah bergetar. Anak kecil itu menatap liontin itu dengan jijik. "Itu yang merusak kami.
katanya. Itu simbol pemisah, penjaga agar bagianmu yang masih hidup tidak kami tarik kembali. Aku mengingat sesuatu. Kilasan aneh. Suara ayah memanggil. Tanganku yang kecil meraba dinding tanah basah. Suara seperti serangga, tapi bukan serangga. Suara itu. Aku memejamkan mata. Kenapa kalian mau aku kembali? Anak kecil itu tertawa kecil. Suara tawa polos, tapi terasa seperti kuku menggaruk bulang. Karena kamu punya bagian kami. Wajahnya mendekat. Dan kami punya bagianmu. Dia menyentuh dadanya sendiri. Tanpa menyatu, kita tidak lengkap. Aku menggigil. Kalau aku menyatu, apa yang terjadi? Anak kecil itu tersenyum penuh kepuasan. Kamu tidak akan ada lagi. Kamu akan jadi kami. Aku mulai mundur, napas berat. Aku nggak mau itu. Aku mau hidup. Aku mau kembali ke Kak Siska. Mendengar nama itu, anak kecil itu berhenti tersenyum. Mata hitamnya berubah gelap seperti tinta yang lebih pekat. Perempuan itu, suaranya menjadi dingin. Dia mencuri kamu. Dia memaksa ayah memilih. Dia menolak kami. Aku mencoba menjauh, tapi anak kecil itu mengulurkan tangan. Dan tiba-tiba, ruang hitam itu berubah menjadi ruangan putih. Putih menyilaukan, putih menyakitkan, putih tanpa sumber cahaya. Aku terjatuh ke lantai keras yang tidak bisa kulihat. Di depan mataku muncul gambar, seperti proyeksi memori. Siska yang berumur 14 tahun menangis sambil memeluk tubuh kecilku yang tak sadar. Ayah berdiri di depannya, wajah penuh ketakutan. Dia menggendongku, versi kecilku, keluar dari tangah retak di rumah lama. Tapi, aku memperhatikan satu hal. Kepala versi kecilku terputar sedikit miring. Bibirnya bergerak, walaupun matanya tertutup. Dengan suara kecil aneh, anak itu berbisik, "Akira." Siska berteriak, "Jangan, taruh di sini. Jangan bawa balik dia ke dalam. Ayah, tolong." Ayah menahan tubuh kecil itu dengan putus asa. "Siska, jangan dekat. Dia bukan Rani semuanya. Tapi aku harus..." Tiba-tiba, tangan hitam keluar dari tanah, mencoba menarik versi kecilku kembali. Ayah melindungi tubuh anak itu dengan tubuhnya, berteriak seperti orang yang terbakar. Siska menarik tubuh kecilku dari tangan ayah, memelukku, menghalangi cengkraman itu dengan seluruh tubuhnya. "Aku gak peduli kamu apa, dia adikku, adikku." Gambar itu bergetar, hancur, dan ruang putih kembali hitam. Anak kecil itu berdiri di depanku lagi. Dekat sekali. Aku bisa merasakan dingin napasnya. Itu, aku terisak. Kenapa aku gak ingat semua itu? Anak kecil itu menatapku lama. Lalu berbisik, "Karena kamu bukan bagian yang menyimpan memorinya. Kamu bagian yang diselamatkan." Aku terjatuh berlutut. Air mata mengalir tanpa kontrol. "Terus, kamu bagian apa?" Anak kecil itu menyering. "Kami bagian yang mereka simpan. Bagian yang masih menjadi milik rumah itu." Tiba-tiba, dari belakangku, muncul suara gemerisik. Bukan satu, banyak.
puluhan, ratusan. Sosok gelap melangkah keluar dari kegelapan. Tangan hitam, mata yang tidak memiliki cahaya, mulut yang berbisik tanpa suara. Mereka membentuk lingkaran di sekelilingku. Anak kecil versi diriku berjalan ke tengah lingkaran. Kami mau kembali lengkap. Kami mau menyatu. Aku menggeleng keras. Aku nggak mau itu. Anak kecil itu mengulurkan tangan ke arahku. Kalau kamu tidak datang, senyumnya menjadi bengkok, retak seperti kaca. Kami akan mengambil Siska sebagai gantimu. Darahku membeku. Tidak, dia bawa kamu lari. Dia mencuri kamu dari kami. Anak kecil itu mendekat. Kalau kamu tidak mau kembali, dia yang akan menebusnya. Tanganku mengepal gemetar. Jangan sakiti kakakku. Semua suara berhenti, kecuali satu bisikan yang sangat pelan. Kalau begitu, pilih. Ruang hitam itu retak, seperti kaca tipis diinjak. Dan dari celah-celah retakan itu, aku melihat Siska di lorong, sendirian. Makhluk itu merangkak mendekatinya. Dan aku masih terjebak di dunia yang bukan dunia. Anak kecil itu menatapku. Pilih, Akira, dirimu atau kakakmu. Ruangan bergetar hebat. Aku menjerit. Dunia pecah. Dan aku kembali mendengar suara napas makhluk itu. Suara Siska memanggil namaku. Dan suara lain. Suara yang memanggil Akira. Aku membuka mata. Aku berada di antara dua dunia. Dan keduanya menginginkanku. Aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu aku sedang berada di mana. Udara di sekelilingku terasa seperti dua suhu yang bertabrakan. Dingin menusuk dari satu sisi dan hangat lembab dari sisi lainnya. Aku berdiri di atas sesuatu yang bukan lantai, tapi juga bukan udara. Seperti tanah yang lupa memadat. Di depanku, dunia Siska. Lorong rumah. Menggantung. Warnanya kusam. Lampunya berkedip tidak stabil. Dan di tengah lorong itu, Kak Siska berdiri dengan napas memburu. Tapi di belakangku adalah dunia hitam itu. Dan anak kecil versi diriku masih menatap dengan mata yang tidak memantulkan cahaya apapun. Dia berdiri tepat di belakangku, seolah menunggu aku mundur satu langkah saja. Akhira. Suara itu mengalir seperti kabut, dingin, halus, menyeret hati. Kalau kamu melangkah ke kakakmu, duniaku akan mengoyak dia. Suara itu bergetar lembut, hampir manja, seperti anak kecil yang sedang merajuk. Kalau kamu melangkah ke aku, kamu hilang. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering seperti pasir. Aku melihat ke arah Siska, dan hatiku langsung robek. Siska menatap lurus ke celah dunia tempat aku berada. Matanya merah, tubuhnya gemetar antara ketakutan dan nekat. Rani, jangan pilih mereka. Dengar kakak, Rani. Makhluk-makhluk hitam di belakang Siska bergerak seperti kepulan asap hidup. Tangan-tangan mereka melengkung, siap menerkam kapan saja. Aku melihat mereka, dan detak jantungku berhenti. Salah satu makhluk itu memiliki wajah derah.
Wajah yang dipaksa tersenyum, seperti topeng rusak yang ditempelkan ke sesuatu yang bukan manusia. Aku mundur setengah langkah tanpa sadar. Dera yang hilang. Tapi itu bukan dia. Anak kecil itu tertawa sangat pelan di belakangku. Lihat, kami menyimpan semuanya. Kami tahu suara-suara yang kamu cintai. Kamu cocok untuk kami. Suaranya menghangat, tapi seperti tangan dingin menggenggam jantungku. Siska menjerit lagi, lebih putus asa, lebih pecah. Rani, dengar aku. Kamu bukan bagian mereka. Aku menutup telinga. Tapi suara Siska menembus segalanya. Begitu juga suara anak kecil itu. Dua suara itu bertabrakan, membuat kepalaku seperti dipukul dari dalam. Aku menjerit. Aku tidak tahu harus kemana. Dunia bergetar, retak, seperti dua realitas saling tarik-menarik menggunakan tubuhku sebagai tali. Siska berlutut, menahan air mata. Tapi suaranya tetap kuat. Rani, kamu Rani yang di sini. Anak kecil itu mendesis. Suara seperti serangga menggesek batu. Tidak. Dia hanya serpihan. Sisa. Kami yang asli. Aku menggeleng keras. Berhenti. Dengar aku. Aku menatap anak kecil itu. Aku memaksa diriku mendekat satu langkah. Dia terdiam. Mata hitamnya berkedut sedikit, seolah terkejut. Aku bukan serpihan, kataku pelan, meski suaraku penuh takut. Aku bukan sisa. Anak kecil itu melangkah maju. Semakin dekat. Semakin dekat. Kalau begitu, buktikan. Di depanku sekarang, dua dunia terbuka seperti dua rahang raksasa. Dunia Siska yang penuh ketakutan, tapi nyata. Dan dunia hitam yang penuh bisikan, tapi bagian diriku ada di sana. Bagian yang hilang. Bagian kecil yang mungkin memang dulu ditinggalkan. Tubuhku bergetar. Aku meraih lonting di leherku. Lonting itu panas. Terasa seperti membakar kulitku. Anak kecil itu menyipitkan mata, seolah membenci cahaya yang muncul dari lonting itu. Penjaga. Kalian memang mengurungku di sini lama sekali. Aku menatap dia, dan untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat seperti aku. Dia terlihat seperti sesuatu yang mencoba menjadi aku. Aku tarik nafas dan mencoba berdiri tegak meski tubuhku hampir roboh. Aku pilih. Dunia langsung hening. Makhluk-makhluk hitam berhenti bergerak. Siska berhenti bernapas. Anak kecil itu menegang. Jari-jarinya sedikit bergetar. Aku menutup mata. Aku pilih. Dan tepat sebelum aku mengucapkan kata itu, cer! Tangan hitam menembus batas dunia dan hampir meraih leherku. Tapi tiba-tiba,
sebuah cahaya besar meledak dari lonting itu. Aku terlempar ke belakang. Anak kecil versi diriku berteriak. Teriakan tinggi, panjang, seperti kaca retak dihancurkan dari dua arah. Dunia hitam terkelupas sedikit. Seperti cat yang ditarik paksa. Aku jatuh keras. Dan saat aku membuka mata, aku berada sepenuhnya kembali di lorong, di dunia Siska. Tapi anak kecil itu, dia juga berhasil menerobos. Setengah tubuhnya keluar dari retakan dunia. Matanya menatapku dengan rasa benci yang tidak pernah bisa dimiliki oleh anak manusia. Dia tersenyum. Belum selesai, Akhira. Dia menuju kakiku. Di pergelangan kakiku, bekas tangan hitam itu belum hilang. Bekas itu menyala sangat pelan, seperti tinta hitam yang merayap naik. Siska menatap bekas itu, dan wajahnya langsung pucat. Rani, suaranya pecah. Kalau itu terus naik, kamu akan jadi seperti mereka. Aku menatap retakan dunia hitam yang perlahan menutup. Dan suara anak kecil itu menyusup keluar tepat sebelum retakan benar-benar tertutup. Kami sudah menyentuhmu. Kami akan datang lagi. Kamu sudah tidak bisa lari. Lorong itu hening kembali. Tapi hatiku tidak. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar aku bukan sedang dikejar mereka. Aku sedang diambil kembali. Dua dunia menarikku bersamaan. Satu sisi, lorong rumah, tempat Siska berdiri sendirian, gemetar, mulutnya bergetar memanggil namaku. Di belakangnya, makhluk itu merangkak di dinding dengan kecepatan yang tidak mungkin manusia lakukan. Sisi lain, ruang hitam, tempat aku versi anak kecil berbisik. Pilih, pilih, pilih Akhira. Dunia bergetar seperti jembatan yang akan runtuh. Aku meraih liontin yang ayah tekan ke dadaku sebelum mati. Liontin itu berdenyut. Makin cepat, makin panas. Sampai aku merasa seperti memegang jantung orang lain. Anak kecil itu melangkah mendekat. Suaranya pecah menjadi ribuan suara. Jika kamu kembali ke tubuhmu, kamilah yang akan tinggal. Sisa kami akan memenuhi kamu. Kamu tidak akan jadi kamu. Aku menatapnya. Kamu bukan aku. Kamu bagian yang mereka ambil. Aku mengambil napas panjang. Tapi aku bukan hanya sisa. Anak kecil itu terdiam. Aku hidup karena kakak Siska. Aku tumbuh karena dia. Aku jadi manusia karena dia. Suara dari dunia lorong memanggil lagi, lebih panik. Rani, tolong! Dan aku tahu, jika aku tidak bertindak sekarang, Siska akan mati dan makhluk itu akan mengambil mayatnya atau jiwanya atau apapun yang mereka butuhkan untuk menggantikan bagian diriku yang hilang. Aku menutup mata dan berkata, aku pilih kakak. Retakan dunia pecah lebih besar. Anak kecil itu berteriak,
Jangan kau tolak kami! Aku menggenggam liontin itu sekuat tenaga. Liontin itu pecah, bukan hancur, terbuka, seperti cangkang. Dan dari dalamnya, cahaya keluar bukan putih, tapi warna emas yang bergerak seperti api dan air sekaligus. Cahaya itu melilit tubuhku, menyeretku keluar dari ruang hitam. Anak kecil itu mencoba memegangku, tapi cahaya itu membakar jari-jari hitamnya. Dia menjerit seperti kaca retak dihancurkan dari dalam. Akira, kembali, kita belum lengkap. Aku terhisap ke dalam cahaya. Dunia hitam runtuh, dan aku muncul kembali di lorong rumah. Tubuhku tersungkur ke lantai dengan keras. Nafas tersengal. Darah dari kaki yang tadi dicengkram mengucur. Siska memekik lega. Hani, kamu hidup. Rani, cepat. Tapi sebelum kami sempat berlari, makhluk itu menubruk dinding, menembus dari kegelapan. Wujudnya setengah manusia, setengah serangga, dengan wajah Dera yang hancur di tengah-tengahnya, seperti masker yang menempel paksa. Mereka akan mengembalikanmu. Suara itu pecah menjadi banyak suara. Kami belum lengkap. Kami belum lengkap. Aku berdiri, gemetar, menatapnya. Kenapa kalian mau aku? Karena bagian yang kami simpan adalah kekuatan kami, dan bagian yang dibawa ayah adalah jiwa kalian. Tiba-tiba aku sadar. Ruang hitam, anak kecil. Mereka bukan aku. Mereka meminjam wujudku. Mereka bukan makhluk individu. Mereka adalah rongga, lubang, bagian dunia yang tidak pernah menjadi manusia, tapi lapar menjadi manusia. Dan aku adalah pecahan yang paling mereka inginkan, karena aku satu-satunya manusia lengkap yang pernah mereka cicipi. Makhluk itu melesat ke arahku, tapi liontin pecah di tanganku mulai bersinar lagi. Cahayanya berubah menjadi bentuk simbol retak yang sama seperti di ruang hitam. Itu bukan liontin, itu kunci. Kunci pemisah, kunci penutup. Aku menatap makhluk itu dan bisik, berhenti menggunakan aku. Aku menekan simbol itu ke lantai. Tanah bergetar. Cahaya meledak seperti petir. Makhluk itu menjerit, tangannya terlepas dari wujud manusia. Kepalanya menyerupai lubang, retak, kosong, hitam. Akira! Tapi aku tidak berhenti. Aku menekan simbol itu lagi. Retakan cahaya melebar ke seluruh lorong, ke dinding, hingga ke pintu basement yang tadi hampir menyeretku. Dan suara dari bawah berteriak serentak, Akira! Cahaya emas melonjak ke atas, menyambar wujudnya. Makhluk itu mencengkram wajahnya sendiri. Kulit Dera yang dipakainya rontok seperti abu. Terakhir yang kulihat, bola mata hitam itu retak, dan seluruh wujudnya tersedot kembali ke celah lantai, ke dunia di bawah sana, ke tempat di mana mereka seharusnya terkubur. Lantai menutup. Cahaya meredup. Kesunyian. Aku jatuh terduduk. Tubuhku menggigil seperti demam tinggi. Siska memelukku erat, terlalu kuat sampai aku hampir tak bisa bernafas. Tapi aku tidak mendorongnya. Dia menangis keras. Rani, Rani, aku kira kamu hilang lagi. Aku membalas pelukannya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku pulang, Kak. Suaraku hampir tak terdengar. Aku pulang. Di tanganku, simbol di liontin itu retak. Lalu, perlahan menghilang. Kunci sudah dipakai. Pintu dua dunia sudah tertutup. Dan bagian diriku yang tersisa di bawah sana hanya tinggal ruang kosong. Terima kasih sudah mengikuti kisah yang penuh misteri dan ketegangan ini sampai akhir. Cerita Rani, Siska, dan rahasia kelam yang hampir merenggut hidup mereka mengingatkan kita bahwa kadang masa lalu tidak selalu diam sebagaimana yang kita inginkan. Jika cerita ini membuat kamu ikut merasakan takut, sedih, bahkan ikut tegang sampai detik terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini.
Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nyata, kisah emosional, dan cerita misteri lainnya di Fadia Life Story. Sampai bertemu di cerita berikutnya, tetap jaga diri dan ingat, kadang yang paling menakutkan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang bersembunyi di baliknya. Sampai jumpa!